Halo pejuang UTBK, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagi teman-teman yang mau menghadapi UTBK Fisika. Video ini berisi mengenai pembahasan UTBK materi konduksi kalor dengan cara yang lebih cepat dan sederhana bersama Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan untuk teman-teman melihat video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Soal konduksi kalor nomor yang ke-1 ya. Dua batang logam yang sejenis yaitu P dan Q memiliki perbandingan luas penampang 2:1 dan perbandingan panjang 1:2. Disambung menjadi satu seperti gambar ini. Jika suhu ujung batang P 100 derajat Celcius dan ujung batang Q 40 derajat Celcius, maka suhu pada sambungan kedua batang P dan Q di sini adalah, kita misalkan dulu T ya. Kita melihat bahwa di sini tempat ini suhunya panas, ini lebih dingin ya, 100 ke 40. Kalor dalam bentuk panas akan mengalir dari tempat yang panas ke yang dingin seperti berikut alirannya. Jadi di logam P akan sama lajunya dengan di logam Q. Dengan persamaan konduksi kalor adalah Q per T, banyaknya energi per waktu, sama dengan K itu adalah koefisien konduksi, A nya area luas, delta T adalah beda suhunya antara ujung-ujungnya, dan L adalah panjang dari kiri ke kanan, dari ujung satu ke ujung lainnya ya. Nah, karena di sini laju kalornya sama, maka kita bisa buat perbandingan ya, perbandingan. Dan karena di sini logamnya sejenis, berarti K-nya kita bisa abaikan. Jadi kita hanya melihat suku A delta T per L saja. Seperti berikut ya. Jadi A delta T per L untuk logam P akan sama dengan A kali delta T per L untuk logam Q. Kemudian kita isi di sini perbandingan luasnya yang logam P 2 kali ya dibandingkan logam Q, dan panjang logam Q 2 kali panjang logam P. Jadi ini sini isi 2A, di sini kita isi 2L. Kemudian delta T di sini untuk logam P adalah 100 dikurang T. Yang sebelah untuk logam Q T dikurang 40. Coret A-nya, L juga coret, kemudian 2 ini kaliin 2 ke sini, kemudian kita kalikan ke dalam kurung. Jadi 400 min 4T ya, sama dengan T min 40. Kemudian kita bawa variabel ke sebelah kiri atau ke kanan, dapatkan persamaan yang lebih sederhana, 440 sama dengan 5T. Jadi T-nya 440 dibagi 5 ya, jadi 88 derajat Celcius. Soal konduksi kalor nomor 2. Dua batang logam 1 dan 2 dengan panjang sama yaitu L. Batang 1 memiliki luas penampang A1 dan konduktivitas termalnya K1. Batang 2 memiliki luas penampang A2 yang nilainya sama dengan setengah A1 dan konduktivitas termalnya K2 sama dengan setengah K1. Kedua batang disusun sejajar dengan ujungnya ditempelkan pada objek bertemperatur yang sama. Rasio laju kalor pada logam 1 terhadap logam 2 adalah, ya kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini ya. Jadi ini logam 1 ditempelkan dengan logam 2, kemudian di sebelah kiri ini suhunya katakanlah TA ya, lebih tinggi misalkan, dan ini TB ya. Nah ini panjang logamnya sama, itu L, tapi luas penampangnya yang satu itu lebih besar ya, K2 nya A2 nya lebih kecil, tapi K2 nya itu lebih kecil dibanding K1. Tadi suhunya kita sebut TA-nya lebih besar pada TB. Jadi artinya kalor merambat dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya rendah. Di sini ada dua jalan yang bisa ditempuh oleh kalor. Bisa melewati logam K1, logam 1 atau logam 2 dengan laju masing-masing. Nah, yang ditanya adalah perbandingan kecepatan perpindahan energi panas logam 1 terhadap logam 2 untuk kasus ini. Kita tahu bahwa laju konduksi adalah Q per T sama dengan H
sama dengan K kali A kali delta T per L. Ini K-nya koefisien konduksi ya, ini A-nya luas, delta T-nya beda suhu antara ujung-ujung, L panjang. Jadi ini sebenarnya analogi rumus laju konduksi ini sebenarnya sama dengan laju arus listrik ya. Kalau kita lihat arus listrik itu timbul karena perbedaan potensial dibagi dengan hambatan sendiri adalah tergantung pada bahannya. Rho kali L bagi A, ini rho-nya hambat jenis. Nah, kita juga bisa nyatakan dalam bentuk yang lain, yaitu 1 per rho itu sama dengan sigma, yaitu konduksi listrik ini. A-nya luas, L-nya panjang. Kemudian dikali delta V. Ini hukum Ohm ya. Ini kalau kita perhatikan bentuknya mirip sekali. Jadi kita bisa analogikan ini untuk menjawab soal ini supaya lebih mudah. Ini triknya di sini ya. Jadi arus listrik itu mengalir karena ada perbedaan potensial listrik. Sementara arus panas terjadi karena ada perbedaan suhu. Ya. Sehingga kalau kita bisa bandingkan lajunya, kan di sini kan logamnya soalnya dipasang paralel, berarti kalau apa tegangannya sama ya. Jadi delta T-nya sama di sini. Nanti yang berbeda itu kecepatan alirannya. Jadi itu H-nya. Jadi H1 per H2 ya sama dengan, karena berbanding lurus dengan K, jadi K1 banding K2. Berbanding lurus juga dengan A, berarti A1 per A2. Sementara L dan delta T kita tidak tulis di sini karena L-nya sama. Dan kalau rangkaiannya paralel seperti ini berarti beda potensial untuk listrik itu ekuivalen dengan beda suhu untuk arus panas ya. Oke, jadi kita substitusi langsung. K1-nya K1, nanti K2-nya kita isi setengah K1 sebagai berikut ya. Kemudian A2-nya kita isi juga setengah A1. Nah, di sini kita bisa coret K1, A1, A1. 1 bagi setengah 2, 1 bagi setengah 2, 2 kali 2 jadi 4. Jadi H1 per H2-nya adalah 4 banding 1. Soal konduksi kalor nomor 3 ya. Dinding sebuah rumah terdiri dari 2 lapisan. Lapisan A dengan ketebalan La dan konduktivitas termalnya Ka berada di sisi luar rumah. Sementara lapisan B dengan ketebalan Lb dan konduktivitas termal Kb sama dengan setengah Ka berada di sisi dalam rumah. Jika temperatur udara luar TL, temperatur udara dalam TD yang nilainya sama dengan 0,8 TL. Jika temperatur bidang batas kedua lapisan 0,96 TL, maka rasio atau perbandingan La terhadap Lb sama dengan. Oke, mari kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi ini ada lapisan yang menghubungkan antara bagian luar dan rumah, bagian luar dan dalam ya. Tapi ada 2 lapisan ya. Jadi lapisan A dan B ya. Kemudian masing-masing mempunyai konduktivitas Ka dan Kb-nya setengah Ka ya. Suhu bagian luar kita sebut TL. Sementara suhu bagian dalam itu 0,8 TL. Dan suhu sambungannya adalah 0,96 TL ternyata. Di sini akan mengalir kalor dari tempat yang suhunya tinggi ke yang suhunya rendah, berarti dari luar ke dalam. Yang kita sebut sebagai H atau Q per T ya. Rumusnya adalah Q per T atau H sama dengan Ka delta T per L. Nah, sekarang kita akan rubah rumusnya menjadi L. Karena kita akan membuat perbandingan La terhadap Lb. Jadi dari sini kita bisa rubah ya. Jadi L kita tukar tempat dengan H, jadi L sama dengan Ka delta T per H ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa bandingkan untuk logam, untuk bahan ya, A dan B ya. La per Lb sama dengan Ka per Kb karena berbanding lurus. Kemudian kita tahu bahwa ini rangkaiannya seri, berarti H-nya sama. Kalau kita analogikan terhadap arus listrik ya. Kemudian yang A itu berbanding lurus, jadi di atas ya. Tapi di sini areanya sama katanya. Sehingga tidak masuk ke dalam bentuk perbandingan.
kemudian dikali dengan delta T masing-masing ya, delta TA per delta TB. Kita substitusikan KA, kita isi KA, KB-nya kita isi setengah KA. Kemudian delta TA untuk lapisan A berarti selisihnya antara ini dengan ini, yang tinggi kurang yang lebih rendahnya, TL dikurang 0,96 TL. TL kita keluarkan. Kemudian untuk logam B, delta T-nya adalah 0,96 min 0,8 TL. Kemudian kita coret. 1 bagi setengah 2. Ini 1 dikurang 0,96, 0,04. 0,96 dikurang 0,8, 0,16 ya. Jadi kita dapatkan LA per LB-nya adalah ini 0,04 bagi 0,16 itu kan 1/4. Jadi 2 dikali 1/4 ya, 1/2. Soal konduksi kalor nomor 4. Sebuah dinding terdiri dari 4 lapisan dengan konduktivitas termal lapisan K1 0,06 watt per meter Kelvin, K3 0,04 watt per meter Kelvin, dan K2 0,12, sementara K2-nya tidak diketahui. Ketebalan dari lapisan 1 1,5 cm, L3 2,8 cm, L4 3,5 cm, sementara L2 tidak diketahui. Temperatur yang diketahui adalah T1 30, T12 ini berarti sambungan 25, T4 ini ujung berarti min 10. Temperatur sambungan antara lapisan 3 dan 4 adalah, ya mari kita gambarkan dulu kira-kira seperti ini. Ada 4 lapisan, jadi dinding terdiri dari 4 lapisan, jadi dipasang seri seperti berikut ya. Lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Ujung kiri ya itu suhunya T1 ya, 30 derajat. Sementara ujung lainnya T2 sebelah T12 di sini. Kemudian nanti ada suhu sambungan 23, ini 34, dan suhu akhir adalah T4 ya. Nah, kita tahu bahwa ini kita bisa menyelesaikan soal ini dengan analogi seperti hambatan ya. Jadi ini dirangkai seri. Artinya arus panas akan mengalir seperti ini dan besar arus di tiap lapisan ini akan sama ya. Besar arus di tiap lapisan ini akan sama, tapi yang mengalir adalah arus panas. Nah, kalau kita perhatikan rumus arus panas atau laju konduksi adalah K kali A kali delta T per L ya. Di sini kasus ini kita bisa samakan dengan arus listrik ya, seperti arus listrik yaitu I sama dengan V per R. Nanti kita dapatkan sigma kali A per L kali delta V. Jadi arus panas terjadi karena ada perubahan suhu antar ujung-ujung, sementara arus listrik terjadi karena ada perbedaan potensial listrik ya. Ini konduksi listrik, ini konduksi panas ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa arusnya sama ya. Karena di sini ditanya adalah T34, berarti kita akan fokus di lapisan 4. Kemudian karena diketahuinya T1, berarti kita akan fokus juga di lapisan 1. Jadi I1 akan sama dengan I4 atau H ya, H1 sama dengan H4. Maksudnya laju panas di sini dengan di sini sama ya. Nah, kalau kita lihat H itu kan tadi bergantung pada KAL delta T. Di sini delta T-nya itu ada perbedaan suhu ya. Nah, A-nya adalah sama, di sini tidak disebutkan sama ya. Berarti kita bisa masukkan langsung K1 itu yang ini 0,06. Delta T1 adalah perbedaan temperatur antara ujung-ujungnya. Ini T1 30, T12 dikasih tahu yaitu 25 ya. Dibagi panjangnya 1,5 cm, nggak apa-apa. Kita gunakan bukan SI, asal konsisten kiri dan kanan ya, karena ini soal perbandingan. Kemudian keempat 0,12 dikali selisihnya, ingat yang besar kurang kecil, T34 dikurang min 10, karena sini T4 suhunya min 10 ya. Dibagi panjang L4 itu adalah 3,5.
Kemudian kita sederhanakan ya. Jadi ini kita kali 100 atas bagian pembilang ya. Jadi 6, yang ini jadi 12. Kemudian bagian penyebut kita kalikan 10 biar menghindari bentuk desimal, 1535. Yang sebelah kiri ini 30 atau 15 yang 2 kali 35 70. Jadi kita bisa kali silang ya. 70 sama dengan 12T34 tambah 120. Atau minus 12T34 sama dengan 50. Dan kita dapatkan T34 nya adalah minus 50 per 12, kira-kira minus 4 lebih ya, minus 4,2 derajat Celcius. Ini adalah bagian akhir dari tips, trik, dan prediksi TKA Fisika 2022 mengenai konduksi kalor. Saya sertakan soal-soal dalam video ini yang linknya ada di bagian deskripsi. Untuk teman-teman dapat mencobanya lagi sebagai latihan supaya penguasaannya mantap ya. Jangan lupa untuk like dan share bila videonya bermanfaat. Subscribe juga untuk mendapatkan informasi video-video lainnya. Oke, terus semangat belajar, jangan mudah menyerah. Sukses buat Anda di UTBK 2022 dan diterima di perguruan tinggi negeri pilihannya. Terima kasih.